Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala kulli halin wa nikmatin alaina. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Dayan, Ya Sultan, Ya Dzul Jalali wal Ikram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. La ilaha illallah, la mawzuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Maha suci Allah, segala puji hanyalah milik Allah. Alhamdulillah, Allah masih mempercayakan usia kepada kita, sehingga kita insya Allah sebentar lagi akan berjumpa dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh latihan bagi seorang yang beriman. Tidak sedikit keluarga kita, sahabat kita, saudara kita, guru kita yang Ramadan kemarin masih bersama dengan kita, Ramadan tahun ini mereka sudah mendahului kita. Kita berbahagia karena masih dipercayakan usia oleh Allah. Dari bulan Rajab kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa sa'bana wa balighna Ramadan wa hasin maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan usia kami ke bulan Ramadan. Itu saking rindunya kita ingin berjumpa dengan bulan Ramadan. Tinggal menghitung hari, insya Allah semoga Allah sampaikan usia kita ke bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, kita semua, dan seluruh umat yang turut serta kepadanya sampai akhir zaman. Hadirin sidang jemaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban ya syahrul siyam, marhaban ya khairal da, marhaban ahlan wa sahlan. Ramadan sebentar lagi akan tiba. Tatkala Ramadan akan datang, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Apa yang disampaikan Rasul? Wahai sahabatku, qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bagaimana tidak Ramadan disebut dengan bulan yang penuh dengan keberkahan? Karena di bulan Ramadan, al-hasanatu bi asri amsaliha illa sab'i mi'ati di'fin. Satu kebaikan Allah balas dengan 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Itulah Ramadan. Hari ini kita baca Al-Quran satu huruf. Al-Quran al-muta'abbad bitilawatihi, bernilai ibadah dengan membacanya satu huruf, Allah balas 10 kebaikan. Itu hari ini. Di bulan Ramadan nanti satu huruf Allah balas 700 kebaikan. Terbayang berapa kebaikan yang akan kita raih? Karena tidak mungkin di bulan Ramadan kita baca Al-Quran hanya satu huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf, sadaqallahul adzim. Tidak mungkin. Atau 3 huruf. Alif lam mim. Paling tidak 1 juz, 1 khataman. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau di bulan Ramadan beliau menghafalkan Al-Quran, menghatamkan Al-Quran sampai 30 hataman. Berarti per hari 1 hataman. Masya Allah. Di bulan Ramadan nanti satu kebaikan Allah balas 700 kebaikan. Fihi tubtahu abwabul jannah. Di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka Allah.
Maksud pintu dibuka Allah, pintu surga dibuka Allah, boleh jadi surga yang hakikat memang dibuka oleh Allah, bisa dipahami, bisa dimaknai di bulan Ramadan, semua menjadi pintu surga. Kenapa? Karena di bulan Ramadan diam kita adalah zikir, napas kita adalah tasbih, tidur kita adalah ibadah. Tidurnya saja ibadah, tapi bukan berarti tidur melulu. Tidurnya saja ibadah, apalagi ibadah, apalagi baca Quran, apalagi berzikir. Wa tughlaqu bihi abwabul jahim, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah. Bahkan dalam hadis ahad disampaikan di malam pertama Ramadan, ruh orang-orang soleh datang menghadap kepada Allah. Para ruh berkata, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, izinkan aku untuk turun ke bumi. Ada beberapa ruh yang diizinkan oleh Allah turun ke bumi. Yang pertama kali didatangi adalah jasadnya. Dia menatap jasadnya yang sudah menjadi tulang belulang, yang dulunya tampan, yang dulunya cantik. Setelah itu beliau, para ruh yang diizinkan turun ke bumi, kemudian mencari keluarga dan saudaranya. Adakah keluargaku, adakah anakku yang masih ingat dan mendoakanku? Waktu golu pihi sayatin, di bulan Ramadan setan dibelenggu oleh Allah, diikat. Bagi Kiai, bagaimana kalau di bulan Ramadan masih ada orang yang maksiat, apa setannya tidak terikat? Itu pertanyaannya. Setannya diikat, tapi pribadi setannya sudah melekat. Jadi udah menjadi kebiasaan. Mulut ini gatal kalau nggak ngomongin orang. Setannya udah nggak ngegoda lagi, tapi udah menjadi kebiasaan. Dan yang teristimewa kata Rasulullah, fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di bulan Ramadan ada satu malam yang apabila kita beribadah di malam itu, nilai pahalanya boleh jadi 2000, boleh jadi 2000 lebih baik dari 10.000 bulan. Khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Boleh jadi nilai pahalanya 2000 bulan, 3000 bulan, 4000 bulan. Karena bahasanya khairun, lebih baik dari 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Siapa orang yang akan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar? Mereka yang baik saumnya dalam 10 hari pertama babak penyisihan, lulus saumnya dalam 10 hari kedua babak semifinal, lulus saumnya di 10 hari ketiga babak final. Mereka berhak mendapatkan reward, medali, gelar terbaik dari Allah, yaitu Lailatul Qadar. Hadirin yang dimuliakan Allah, betapa bahagia kita akan berjumpa dengan Rasulullah dan kita akan berjumpa dengan Ramadan, dan ini dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, bagaimana kita membuktikan kebahagiaan kita dengan akan datangnya bulan Ramadan? Yang pertama, persiapkan iman. Al-Baqarah ayat 183, Allah memerintahkan ibadah saum khusus pada mereka yang memiliki keimanan. Tanpa iman tidak perlu saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman. Tanpa iman gak bisa saum, Pak. Seorang suami saum karena istri, banyak tempat yang terbebas dari pengetahuan istri. Seorang istri saum karena suami, banyak tempat terbebas dari pengetahuan suami. Anak saum karena orang tua, tetangga saum karena tetangga, teman saum karena teman, banyak tempat yang terbebas dari pengetahuan mereka. Tapi kalau saum karena iman, wa huwa ma'akum ainama kuntum, dimanapun kita berada, di situ Allah bersama kita. Tidak ada satu detik waktu, tidak ada satu titik tempat yang terbebas dari pengetahuan Allah. Makanya iman, persiapkan iman kita. Yang kedua, bukti bahagia akan datangnya Ramadan, persiapkan ilmu. Kita harus mengkaji kembali ilmu tentang saum. Apa itu saum?
Saum adalah al-imsak. Secara bahasa al-imsak, sepakat seluruh ulama dalam kitab-kitab fikih, saum adalah al-imsak, menahan diri. Makanya menjelang waktu saum tiba, biasanya kita suka mengucapkan atau mengumumkan imsak, imsak. Persiapan, lampu kuning, sebentar lagi lampu merah akan datang. Makanya imsak 10 menit sebelum waktu subuh, karena hakikatnya saum diawali dari fajar terbit, yaitu waktu subuh. Namun untuk kehati-hatian, 10 menit kita sudah mengerem, sudah mengurangi kecepatan, makannya disegerakan. Menurut istilah, saum adalah al-imsaku anil mubtir min tulu'il fajri ila ghurubis samsi, menahan diri dari yang membatalkan, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Apa saja sih yang membatalkan saum? Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Jadi kalau nggak sengaja nggak batal. Dalam hadis disampaikan itu adalah rizki dari Allah. Kebiasaan kita minum kopi pulang dari masjid padahal kuliah subuh, kita lupa bahwa Ramadan sudah tiba, kita langsung bikin kopi, minumlah kopi tersebut. Ada sorabi 3 habis 3-tiganya. Pas tinggal 1 teguk lagi, ingat bahwa kita sedang saum. Berhenti minumnya, berhenti makannya, lanjutkan saumnya. 3 buah sorabi tadi hadiah dari Allah. Tapi jangan begini, pas diteguk kopi ingat sedang saum, tanggung, seteguk lagi batal. Sudah fitrah manusia, kata Allah melalui Rasulullah, bahwa manusia itu ada sifatnya lupa. Maka bagi yang lupa, walaupun makan dan minum di siang hari tidak batal saumnya. Yang kedua, hubungan suami istri di siang hari dengan sengaja. Kalau nggak sengaja, nggak batal. Ayah gitu Pak, mau tengah aja. Seandainya karena rindu, pulang jarak jauh, pulang perjalanan jauh, rindu sama keluarga, tidak basa-basi terjadilah hubungan suami istri. Begitu ingat, berhenti, lanjutkan saumnya, tidak batal. Tapi kalau sudah ingat, tanggung, batal. Yang ketiga, keluar mani dengan sengaja. Jadi kalau di siang hari kita tidur, pas bangun banjir, sebelumnya tidak menghayal, tidak onani, tidak masturbasi, keluar benar-benar tanpa disengaja, tidak batal saum kita. Tapi kalau disengaja melalui onani, batal. Yang keempat, muntah dengan sengaja. Jadi kalau dalam perjalanan karena memang lemas atau karena sesuatu yang tidak nyaman, kemudian muntah, tidak batal. Tapi kalau sengaja kita muntah, batal. Yang kelima, haid. Yang keenam, nifas. Yang ketujuh, yang membatalkan saum kita, hilang ingatan, sedang saum mendadak gila, batal saumnya. Yang kedelapan, yang membatalkan saum kita adalah murtad, keluar dari agama Allah. Yang kesembilan, memasukkan sesuatu ke lubang yang ada dalam tubuh kita dengan sengaja, batal. Memasukkan sesuatu ke lubang hidung terlalu dalam, ukurannya ma dhahara minhu, apa yang nampak dari luar, kalau terlalu dalam, batal. Ngorek kuping terlalu dalam, batal. Memasukkan sesuatu ke mulut lebih dalam lagi, batal. Keliang dubur, batal. Bagaimana dengan suntikan? Nah sekarang yang lagi ngetren kan vaksin Pak. Karena itu bukan di lubang yang ada dalam tubuh kita, dan bukan sesuatu yang mengenyangkan atau menguatkan fisik secara vitamin, maka sepakat para ulama tidak batal. Kecuali disuntiknya di dubur Pak, di liang dubur dimasukkan, itu batal. Itu 9 yang membatalkan saum. Yang membatalkan pahala saum, nah ini perlu. Karena kalau yang 9 tadi kita jaga, sah saumnya secara fikih, tapi belum tentu sah, belum tentu diterima oleh Allah. Ini yang sering dilupakan. Rasulullah bersabda, fa in sumta
falyasum sam'uka wa basaruka wal lisanuka anil kadibi wal ma'as. Ada 3 yang membatalkan pahala saum, kata Rasulullah. Apabila kalian saum, fa in sumta falyasum sam'uka, saum juga pendengaranmu. Jadi lagi saum jangan dengerin orang yang sedang gosip. Kebetulan bapak-bapak ketemu tetangga ada ibu-ibu yang lagi gosip. Kata ibu yang satu, itu kenapa ya Elsa itu belum ketangkap terus? Nanti juga ketahuan yang membunuh Roy itu Elsa. Oh, terus ngomongin orang lagi, menggibah lagi, memfitnah lagi. Itu akan membatalkan pahala saum kita. Yang kedua, fa in sumta falyasum sam'uka wa basaruka, saum juga mata kita. Ngabuburit di pinggir jalan sambil mengumbar aurat, melihat aurat orang lain. Ngabuburit sambil buka HP melihat film-film yang tidak layak, yang di situ ada aurat diumbar. Saumnya tetap sah tapi pahalanya 0 di hadapan Allah. Yang ketiga, walisanuka anil kadibi wal ma'as. Yang membatalkan saum adalah berdusta dan maksiat lisan. Itu perlu kita jaga, ya. Makanya kata Rasulullah, lisaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun indar ru'ya. Bagi yang saum ada 2 kebahagiaan. Yang pertama, bahagia tatkala berbuka. Siapa sih yang nggak bahagia tatkala mau buka, Pak? Hampir semua yang saum mau berbuka itu bahagia. Makanya mendadak pedagang-pedagang kaki lima di mana-mana banyak persiapan berbuka. Saking bahagianya mau buka. Itu yang namanya minuman macam-macam. Bahagia tatkala berbuka itu untuk semua yang saum. Tapi ada satu kebahagiaan yang tidak diberikan untuk semua yang saum. Indal iftar dimaknai oleh para ulama tatkala dibukakan pintu surga. Bagi siapa itu? Bagi orang yang saumnya bukan hanya dari makan dan minum, tapi saum juga matanya, saum juga telinganya, saum juga lisannya. Kebahagiaan yang kedua, indar ru'ya, dimaknai hari raya. Siapa sih yang gak bahagia dengan datangnya lebaran? Nuta puasa ke ngilu bunga, Pak. Bahkan banyak yang lebih riweuh itu yang tidak saum. Makanya Allah menyimpan Lailatul Qadar itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Karena biasanya 10 hari terakhir itu bukan mikirin masjid, bukan i'tikaf, di pasar baru, masak. Bahkan ada yang lucu, suami mau nyobain makanan, ibunya marah. Kata istrinya, entong ayeuna keur lebaran. Saking bahagianya mau bersumpah dengan lebaran. Baju lebaran, makanan lebaran. Semua yang saum Allah beri kebahagiaan indar ru'ya bimakna riaya. Tapi tidak semua Allah berikan indar ru'ya bimakna ro'a, melihat Allah di surga nanti. Wuzuhu yauma idin nadira ila rabbiha nadira. Ru'ya di situ dimaknai tatkala mampu menatap Allah di surga Allah nanti. Bagi siapa itu? Bagi yang saumnya bukan hanya dari makan dan minum, tapi saum juga matanya, saum juga telinganya, saum juga lisannya. Sedikit lagi. Yang kedua, kita harus tahu ilmu tentang sunnah saum. Sunnah bagi yang saum, yang pertama mengakhirkan sahur. Dan sahur itu sendiri itu sunnah. Kalau imsak jam 4, sahur jam 1, itu tidak nyunah. Makanya kalau di Mekah, Pak, tarawihnya itu 20 rakaat dari habis isya sampai jam 11, 1 juz. Istirahat jam 11, nanti dimulai lagi jam 1, witirnya 11 rakaat. Selesai witir itu hanya tinggal 20 menit menjelang subuh. Makanya kita sahur di Masjidil Haram atau Nabawi. Kok Pak Kiai di kita tidak diterapkan seperti itu? Kalau diterapkan seperti itu, sholawatnya akan sholat tarawihnya akan membludak sampai ke rumah masing-masing, sehingga di masjid kosong. Kalau di kita seperti itu, sampai ke rumah, jadi di rumah masing-masing. Makanya di kita mah kebanyakan 11. Ada hadis sahih tentang rakaat sholat tarawih. Za'a
rajulun ila Nabiya sallallahu alaihi wasallam su'ila an sholatil lail. Seorang laki-laki datang kepada Nabi, ini hadis riwayat Muslim, bertanya tentang salat malam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam sholatul lail masna masna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Tarawih termasuk salat malam. Makanya di Mekah itu 20 rakaat tapi 2 rakaat, 2 rakaat. Diakhiri dengan 3 rakaat witir. Kemudian Rasulullah menyampaikan faslu ma baina baini wa baina ahlul kitab as-sahur. Yang membedakan antara aku dengan ahli kitab adalah sahur. Jadi yang membedakan saum Rasulullah dengan saum sebelum Rasulullah ada sahurnya. Pak Kiai, saya mah kenyang walaupun 1 regot itu sunnah. Jadi kalaupun nggak mau makan minimal 1 tegukan air itu sunnah. Yang kedua, sunnah saum adalah menyegerakan berbuka. Makanya ada istilah takzil, ada istilah iftar, ada 2. Nu mana nu lares? Saur Pak Kiai Asep, dua-duana lares. Iftar artinya berbuka. Takzil artinya menyegerakan berbuka. Jadi kalau ada orang takzil yuk artinya menyegerakan. Azala yu azilu takzilan. Kalau iftar berbuka saja, kalau takjil menyegerakan, berarti lebih sunat takjil bahasanya. Saya mau iftar, nggak masalah. Sekarang itu kadang-kadang diperdebatkan sesuatu yang kalau diperdebatkan umat jadi berpecah belah. Sekarang lagi viral ada video yang menyatakan niat saum itu bukan Ramadana tapi Ramadhani. Nawaitu saumal ghadi an adai fardis sahri Ramadhani hadihi sanati lillahi ta'ala. Apa alasannya? Karena sebelum kalimat Ramadhani ada isim isyarah. Jadi Ramadhaninya harus jadi mudhof ilaih. Makanya dibacanya jangan Ramadhana. Dibacanya Ramadhani. Benarkah itu? Silahkan. Kemudian bagaimana yang Ramadhana? Itu pun benar secara nahwu. Kenapa? Karena Ramadhana itu isim ghair munsharif. Alamat majrurnya bil fathah. Majrurnya isim ghair munsharif dengan fathah. Makanya tidak dimudhof ilaihkan. Nawaitu saumal ghadi an adai fardhi sahri Ramadhana. Rame di situ kernaun. Dan niat saumah tidak membaca itu pun asal di hati niat besok saum sah. Talabud ala niat itu sunat, ngucapinnya itu kan hanya sunat. Mau Ramadhana, mau Ramadhani, asal jangan Ramadhanu aja. Seperti dalam ilmu waros, wadduha itu kan umum, itu hafaz. Kalau pakai waros, wadduhe nggak apa-apa, ada ilmunya. Yang nggak boleh itu waduh. Bismillahirrahmanirrahim, waduh nggak boleh. Kalau wadduha boleh, wadduhe boleh. Wabil akhirati hum yuqinun, wabil akhirati hum yuqinun, ada ilmunya. Ar-Rahmanur Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, ada ilmunya. Rek Ramadhana, rek Ramadhani boleh, tapi jangan Ramadhanu. Jadi yang kedua disunatkan menyegerakan berbuka. Yang ketiga, masih ada waktu, Kiai. Sunat berbuka dengan kurma. Makanya menjelang Ramadan kurma laku. Karena itu sunnah Rasul. Bagaimana Pak Kiai kalau nggak ada kurma? Para ulama itu luar biasa, Pak. Selalu mengambil ilat. Ada satu kaidah usul, al hukmu yadurru ma ilatihi wuzudan wa adaman ayfil amkinah wal azminah. Rasulullah itu zakat fitrah pakai gandum, pakai kurma. Karena bahan pokok makanannya waktu itu kurma dan gandum.
Orang Indonesia zakat fitrah pakai beras, da urang dia mah adalah teh beas. Ilatnya adalah bahan pokok makanan. Makanya berbuka sunat kalau tidak ada kurma, benar-benar tidak ada kurma, yang penting yang manis-manis. Ilatnya itu karena kurma itu manis, makanya kolak laku, Pak. Kolang kaling laku. Yang ketiga, disunatkan di bulan Ramadan itu memberikan takzil, memberikan buka bagi yang saum. Itu pahala yang saum Allah berikan kepada kita tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ada 10 orang kita kasih untuk berbuka, pahala 10 orang itu Allah berikan kepada kita tanpa mengurangi pahalanya. Makanya di bulan Ramadan, Pak, kalau pergi ke Mekah, ke Madinah, itu kontaineran yang namanya makanan minuman itu nggak usah ke hotel. Di masjid, di sekitar masjid itu makanan banyak. Yang keempat, sunat di bulan Ramadan perbanyak bersedekah. Ini termasuk persiapan harta. Baik, yang kedua setelah persiapan, yang ketiga setelah persiapan iman, persiapan ilmu, yang ketiga persiapkan fisik kita. Makanya Rasulullah dari mulai bulan Rajab sudah memperbanyak saum. Menurut Aisyah, Rasulullah tidak pernah saum di bulan luar Ramadan sebanyak saum di bulan Sa'ban. Ai di urang mah memeh saum, memeh Ramadan teh biasana sok mayor. Jadi isukan Ramadan teh inget kan nih, aduh kamari mah jam sakit teh ini enak makan. Mayoran, munggahan. Kalau munggah itu sebetulnya bahasa Sunda, Pak. Kemarin saya bahas di TPRI masalah munggah. Munggah itu dari bahasa Sunda, unggah, dari tempat yang rendah menuju yang tinggi. Makanya yang sebenarnya munggahan itu bukan mayor-mayor sih sebetulnya, tapi bersihkan hati kita, bersihkan diri kita, bersihkan keluarga kita, lingkungan. Kita akan masuk ke bulan yang sangat tinggi, bulan Ramadan. Yang terakhir, maaf tadi yang sunnah ada yang kelewat, sunat berdoa sebelum berbuka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah doa tatkala berbuka puasa. Pertama, siapkan iman, kedua siapkan ilmu, ketiga siapkan fisik, yang keempat siapkan lingkungan. Alhamdulillah di Masjid Al Hidayah sudah ada jadwal tarawih, sudah ada jadwal kegiatan Ramadan. Ini salah satu bukti persiapan lingkungan kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul rahmah, marhaban ya syahrul siyam. Semoga Allah sampaikan usia kita ke bulan Ramadan. Allah berikan kekuatan kita untuk bisa melaksanakan berbagai amaliyah ibadah di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya kealpahan saya sendiri.